Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita. Narasumber kali ini mempunyai pengalaman ketika dia mengambil barang milik neneknya yang sudah meninggal. Namun ternyata barang yang dibawanya itu dihuni oleh suatu makhluk. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi, silakan sambil ngopi. Yang mau mendengarkan sambil rebahan, silakan. Yang mau mendengarkan sambil makan juga silakan. Yang mau menjadi teman buat tidur juga silakan. Tapi kalau yang lagi kerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Dan kalau tetap ingin mendengarkan saat bekerja, silakan saja. Yang penting tidak mengganggu aktivitas bekerja kalian, supaya kalian tidak kena marah sama atasan kalian. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Pagi itu, aku bersama ibu dan ayahku berangkat ke rumah nenek yang berada di daerah Sumedang. Nenek sudah meninggal sekitar 2 bulan yang lalu. Tujuan ayah dan ibu ke sana adalah untuk ngambil barang-barang nenek. Menurut ayahku serta Uwa, katanya ayah beserta Uwa ini sudah sepakat akan menjual rumah nenek dan mereka akan membagi barang-barang nenek menjadi milik mereka berdua. Aku sendiri yang waktu itu kurang paham tentang hak bagi waris. Aku tidak peduli. Yang penting, aku hanya ikut saja. Sekaligus aku ingin mengenang masa-masa bersama nenek. Dulu, ketika aku masih SD, aku tinggal di dekat rumah nenek. Nenek sangat baik dan ramah kepadaku. Walaupun ada kebiasaannya yang kurang aku mengerti dan aku sukai. Nenek itu cenderung menyukai hal-hal gaib. Terkadang, ketika aku di rumahnya, dalam malam-malam tertentu, nenek suka menyiapkan semacam sesajen di suatu kamar. Entah tujuannya apa. Bahkan tiap pagi, nenek selalu menyimpan kembang-kembangan serta kemenyan di setiap sudut rumah tersebut. Aku tidak menanyakan alasan nenek melakukan hal itu, karena takutnya nenek tersinggung. Aku hanya diam saja, walaupun aku masih berusia sekitar 10 tahunan. Namun aku paham bahwa hal itu sangat bertolak belakang dengan agama yang kuanut. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di rumah nenek. Tampak Uwa laki-laki dan Uwa perempuan sudah berada di sana. Uwa laki-laki bernama Cecep, sedangkan Uwa perempuanku bernama Yati. Tampak Uwa perempuan atau Uwa Yati sudah berada di depan rumah. Dia sedang membereskan sebagian barang. Pagi banget udah datang? Iya, biar nanti sore bisa langsung pulang lagi. Ya udah tuh. Saat aku masuk ke rumah nenek, tampak debu berterbangan kemana-mana, serta tumpukan barang juga sudah memenuhi di ruang tamu. Banyak barang-barang yang sudah disusun oleh uaku. Di situ aku tidak melihat anak dari uaku. Wak, Ari si Aa kemana? Kok nggak ikut? Oh, ya lagi ini sibuk kuliah, jadi kayak bisa ikut bantu-bantu. Kamu memang lagi libur? Iya Wak, lagi libur sekolah. Ya sekalian Neng pengen kesini tuh sekalian ngenang masa-masa waktu sama nenek. Lagian kan waktu kecil Neng diurus sama nenek sampai tamat SD. Oh gitu, ya udah tuh kamu duduk aja sana. Iya Wak. Waktu itu aku tidak langsung duduk, tapi aku berkeliling ke setiap sudut rumah. Di situ terbayang dengan jelas ingatan sewaktu nenek masih hidup.
Nenekku memang terbilang orang yang sangat ramah. Dia ke tetangga pun sangat akur. Bahkan tetangga di lingkungan sekitar nenek, mereka sangat peduli kepada nenek. Namun ketika nenek kehilangan kakek, di situ nenek seperti kehilangan arah tujuan hidup. Nenek sering melamun. Bahkan tak jarang nenek juga tidak mau makan. Rumah Uwa memang berdekatan dengan rumah nenek. Bisa dibilang Uwa ini satu desa dengan rumah nenek. Uwa yang mengurusi nenek, sedangkan bapakku itu bekerja di luar kota. Nah, pada 7 bulan ke belakang, nenek mengalami suatu sakit yang cukup parah. Dan akhirnya 2 bulan kemarin nenek meninggal dunia. Setelah berkeliling, tampak ayah, ibu, beserta Uwa masih membereskan barang-barang. Mereka seperti membagi barang-barang milik nenek. Di situ aku ada perasaan tidak sreg juga. Kenapa ketika ada orang tua yang meninggal, anak-anaknya harus disibukkan dengan pembagian warisan, seakan mereka buta dengan harta benda. Pikirku yang waktu itu masih umur 17 tahun. Dari dalam rumah, aku mulai keluar, keliling ke belakang rumah. Di belakang rumah nenek hanya ada area perkebunan. Dan di samping kanan dan samping kirinya hanya ada rumah-rumah penduduk. Setelah cukup lelah berkeliling, akhirnya aku masuk ke dalam. Ada yang bisa Neng bantu? Wak, udah kamu mending duduk aja. Tampak sepertinya Wak dan Bapak sudah selesai membagi barang. Mereka sudah memisahkan barang yang akan dibawa oleh bapakku dan barang yang akan dibawa oleh Wak. Emang rumah ini udah laku kejual ya, Wak? Ucapku. Udah laku. Katanya sih mau dibikin semacam mes. Kan di ujung depan desa itu mau dibikin ini semacam pabrik tuh namanya, pabrik kayak ke pabrik jahit tuh. Oh, pabrik garmen. Ya, nah kayak gituan. Tapi kecil gitu, nggak gede. Nah, rencananya karyawannya itu mau disediain mes. Nah, rumah nenek ini kan katanya lumayan gede tuh, sama halaman yang di belakang tuh kebun. Nah, mau dibikin mes. Oh, berarti udah resmi kejual, Wak? Udah, makanya Wak manggil bapak kamu suruh kesini ya. Udah, kamu duduk aja. Ah, enggak, Wak, aku mau membantu bapak aja. Aku lalu membantu bapakku untuk mengangkut beberapa barang ke mobil. Aku susun barang tersebut, hingga ada suatu barang yang membuatku tertarik. Barang itu adalah cermin peninggalan nenek. Ketika aku masih kecil, kulihat cermin itu berada di kamar nenek. Tampak barang itu masih bagus dan mulus. Ditambah lagi, ukiran di pinggir cermin tersebut cukup menarik. Bahkan bisa dibilang, kuanggap barang itu seperti barang antik. Aku masukkan barang itu ke dalam mobil. Aku pikir nanti ketika di rumah, barang itu akan kuminta. Karena aku benar-benar menyukai cermin tersebut. Singkat cerita, barang sudah selesai dibereskan. Ayah, ibu, dan Uwa sedang bersantai di ruang depan. Aku pun menghampiri mereka. Kudengarkan ayah dan Uwa masih membicarakan perihal uang warisan tersebut. Aku mendengarnya pun cukup malas. Akhirnya aku hanya memasang headset, mendengarkan musik dari handphoneku. Tak terasa, saking asiknya mendengarkan musik, aku pun terlelap di kursi tamu. Saat aku terbangun, aku dibangunkan oleh bapakku. Neng, udah pulang yuk, udah selesai semuanya. Ah, mau pulang sekarang, Pak? Iya, udah yuk kita pulang. Ya udah, pamitan dulu sana sama Wak. Aku lalu pamitan kepada Wak Cecep. Wak, Neng mau pulang. Oh iya, ini ada sedikit uang dari Wak buat Neng. Enggak usah, Wak. Udah, nggak apa-apa buat jajan ya.
Makasih, Wak. Nanti minggu depan Wak main ke sana, ke Bandung. Iya, Wak. Ditunggu ya, Wak. Sekalian ajak si AA. Neng pengen ketemu sama si AA. Iya, nanti Wak ajak. Mudah-mudahan dia nggak sibuk. Iya ya, Wak. Langsung pamit ya. Ya, hati-hati di jalannya. Aku langsung masuk ke mobil. Diikuti ayah dan ibu yang langsung masuk ke mobil. Kami langsung melajukan mobil kembali ke kota Bandung. Sesampainya di rumah, ayah langsung menurunkan barang-barang tersebut. Ya, ini cermin Neng minta ya. Kamu memang suka cermin itu? Iya, nenek kan dulu kayaknya sayang banget ini sama cermin. Ya sekalian buat kenang nenek ya. Ya udah, simpan aja di kamar kamu. Ya, makasih ya. Aku lalu bawa cermin tersebut. Cermin itu cukup besar, dengan tinggi sekitar 1,2 meter dengan lebar 40 cm. Aku bawa cermin tersebut ke kamar. Saat sampai di kamar, aku melihat lokasi yang cocok untuk cermin tersebut. Di mana yang pas? Akhirnya, aku gantungkan cermin tersebut bersampingan dengan meja belajarku. Setelah itu, aku langsung membersihkan diri di kamar mandi. Selesai membersihkan diri, aku rebahan di kasurku sambil melihat cermin tersebut. Ketika melihat cermin itu, aku selalu terbayang ingatan bersama nenek. Bahkan tampak jelas seakan nenek seperti sedang bercermin di cermin itu. Karena waktu kecil, ketika aku tinggal di rumah nenek ketika malam tiba, dia pasti selalu menghadap cermin tersebut sambil menyisir rambutnya. Aku yang waktu itu masih kecil hanya menatap nenek dengan tatapan biasa saja. Namun ketika nenek sudah tidak ada dengan umurku yang sekarang, aku sangat rindu dengan suasana seperti itu. Jadi ketika aku melihat cermin itu, seakan nostalgia. Aku seperti melihat gambaran nenek di sana. Lama-kelamaan, akhirnya aku pun tertidur. Singkat cerita, esok harinya, karena memang masih libur sekolah, aku bangun dan langsung membantu ibuku di dapur. Selesai membantu ibuku di dapur, siangnya ibuku harus pergi untuk menghadiri sebuah acara, sedangkan ayah dari pagi sudah berangkat bekerja. Jadi di rumah itu hanya ada aku sendiri. Karena tak ada kegiatan, akhirnya aku menyibukkan diri dengan memainkan game di ponselku. Saking asiknya, aku sampai lupa waktu. Entah pukul berapa, karena aku tidak lihat jam. Yang pasti, ketika aku sedang memain game tersebut, pandanganku seperti melihat ada sesosok perempuan yang sedang berdiri tepat menghadap cermin tersebut. Karena sosok itu hanya dilihat oleh ekor mataku, saat aku menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Jadi kupikir itu hanya halusinasiku saja. Setelah cukup lama, akhirnya aku berhenti main game. Kulihat jam di ponselku menunjukkan pukul 3 sore. Biasanya ketika sore karena tak ada kegiatan aku pasti tertidur. Dan benar saja, di situ aku langsung tidur. Dan saat aku tidur, aku bermimpi. Dalam mimpiku, posisinya sama, aku di kamar. Namun aku melihat ada sesosok makhluk yang mendadak keluar dari cermin itu. Di mimpi, aku hanya bisa tertidur sambil menatap ke sosok itu. Sosok itu keluar dari cermin, namun wajahnya tidak menakutkan. Wajahnya cantik, berambut panjang, serta memakai pakaian merah. Pakaiannya bisa kulihat seperti pakaian adat dulu. Sosok itu hanya menatapku sambil tersenyum. Hingga tak berapa lama, aku terbangun karena mendengar ketukan pintu di pintu depan. Bergegas aku turun dari ranjangku dan berlari ke pintu depan. Kulihat ternyata ibuku sudah datang. "Kamu tidur, Neng?"
Iya, Bun. Maaf, Neng tadi ketiduran. Udah nggak apa-apa. Tadi Bunda lupa nggak bawa kunci cadangan. Ibuku lalu masuk. Aku kembali ke kamar. Nah, saat duduk di ranjang, aku kembali ingat tentang mimpi yang tadi ku alami. Kayak bener mimpinya atau pertanda apa? Mungkin hanya bunga tidur. Pikirku waktu itu. Bergegas aku langsung ke kamar mandi untuk membersihkan mukaku. Singkat cerita, malam pun tiba. Ayahku sudah datang ke rumah. Aku yang waktu itu hanya nonton TV di ruang tengah sambil mendengarkan obrolan ayah dan ibuku. Yang ternyata ayahku masih membicarakan perihal uang warisan tersebut. Lama-kelamaan, aku jadi tidak fokus menonton televisi. Malahan, telingaku fokus mendengarkan obrolan ayah. Karena aku tidak terlalu menyukainya, akhirnya aku masuk ke kamar. Di kamar, aku hanya termenung. Kenapa? Kenapa orang dewasa ketika orang tuanya sudah meninggal, mereka selalu membicarakan warisan? Apa penting? Kenapa mereka tidak mengenang ketika orang tuanya masih hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu terus melintas di kepalaku. Hingga tak terasa, aku pun tertidur. Saat tertidur, biasanya ibuku suka mengecek kalau lampu kamar belum dimatikan. Beliau selalu mematikannya. Entah pukul berapa, samar-samar aku mendengar. Awalnya, seperti ada suara yang bersenandung. Lama-kelamaan, suara bersenandung itu kian jelas. Akhirnya, aku mulai membuka mataku. Posisi cermin dengan meja belajarku itu, kalau aku tidur di ranjang, jadi posisinya di dekat kakiku di sebelah kiri. Aku melihat ada sosok perempuan yang berdiri menghadap cermin itu. Dia terdengar sedang bersenandung. Beberapa kali aku coba pejamkan mataku dan kubuka kembali. Takutnya itu hanya mimpi. Namun ternyata sosok itu masih ada di sana. Aku terus saja diam. Siapa sosok itu? Aku tidak mengenalnya. Itu bukan ibuku. Lalu siapa? Lama-kelamaan, sosok itu sepertinya menyadari sedang dilihat olehku. Dia langsung menoleh ke arahku. Tampak waktu itu yang kulihat hanya sebelah wajahnya. Wajahnya benar-benar cantik. Putih, walaupun kamarku gelap, tapi ruang tamu lampunya tidak pernah dimatikan. Sedangkan di atas kamarku ada jendela kecil yang bisa membuat cahaya masuk. Jadi aku masih bisa melihat dengan jelas wajah dari sosok itu walaupun dia baru menoleh sebelah. Namun ketika kepalanya benar-benar melihat ke belakang, di situ aku kaget. Karena mukanya yang sebelah lagi benar-benar menyeramkan. Jadi sosok itu seperti mempunyai dua wajah. Sebelah wajahnya yang cantik, sebelah lagi wajahnya yang menyeramkan. Sosok itu menatapku dengan tajam. Ingin rasanya aku berteriak sekencang mungkin. Namun suaraku tidak mau keluar. Bahkan tubuhku seakan kaku. Tidak bisa digerakkan sama sekali. Hanya pandanganku yang terus saja menatap ke arah sosok itu. Bahkan kini ketika aku coba pejamkan mataku tidak bisa. Aku terus dipaksa menatap sosok tersebut. Dan tak berapa lama, sosok itu mulai mendekat ke arahku. Aku benar-benar panik waktu itu. Jantungku seakan benar-benar mau copot. Apa yang akan dilakukan oleh makhluk itu? Aku hanya bisa menunggu. Sambil perasaanku benar-benar tidak karuan. Hingga sudah benar-benar dekat. Sosok itu duduk di samping ranjangku. Dia hanya tersenyum dengan mengucap kalimat bahasa Sunda
yang kalau di bahasa Indonesia kayaknya seperti ini. Neng, kamu cantik. Kamu yang akan jadi majikanku. Sambil tersenyum, sosok itu lalu bangkit dan kembali ke arah cermin dan langsung menghilang. Dan setelah sosok itu hilang, badanku bisa digerakkan kembali. Bergegas, aku langsung turun dari ranjang dan keluar kamar. Di ruang tamu, aku masih berpikir, apakah aku harus membangunkan orang tuaku? Apakah tadi bukan halusinasi? Aku coba cubit pipiku, ternyata sakit. Pelan-pelan aku intip kembali. Sosok itu sudah tidak ada. Namun aku berpikir beberapa kali kalau untuk masuk ke kamar. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mengetuk kamar orang tuaku. Namun sepertinya orang tuaku sudah tertidur terlelap. Beberapa kali aku ketok, beliau tidak keluar. Mau tidak mau, akhirnya aku kembali ke ruang tamu. Aku coba duduk sambil terus berpikir, maksudnya apa sosok itu bilang seperti itu? Majikan apa? Aku tidak mengerti. Lama-kelamaan, akhirnya rasa takut itu pun hilang. Aku mulai memberanikan diri untuk kembali ke kamar. Sebelum masuk ke kamar, aku sempat melihat jam yang berada di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Aku mulai masuk ke kamarku. Namun aku masih melihat sekitar. Khawatirnya sosok itu masih ada. Karena ada perasaan takut lagi ketika masuk ke kamar, akhirnya aku nyalakan lampu kamar. Jadi tetap menyala, tidak gelap. Aku mulai merebahkan tubuhku di atas kasur. Kututupi tubuhku dengan selimut. Dan aku mulai memejamkan mata. Belum lama aku terpejam. Aku kembali mendengar suara kidung. Kidung itu seperti bersenandung, namun kini benar-benar dekat. Seakan sosok itu ada di sebelahku. Aku kembali membuka mata, namun masih posisiku di dalam selimut. Suara itu kian jelas, seperti suara yang bernyanyi seakan ingin menidurkan anak kecil. Jadi suara itu tepat berada di sampingku. Jantungku langsung berdetuk dengan kencang. Aku berpikir, apa sosok itu berada di sampingku? Apa dia tidur tepat di sampingku juga? Aku harus bagaimana? Pelan-pelan, aku coba membalikan badan ke arah sumber suara, namun tetap di dalam selimut. Hingga tak berapa lama, mendadak selimut yang aku gunakan untuk menutupi tubuhku itu seperti terbuka pelan. Posisinya terbuka sampai leher, jadi kepalaku bisa melihat keluar. Ketika aku buka mata, sosok itu sudah tertidur di sampingku dengan menghadapku. Tampak kini, wajahnya benar-benar menyeramkan. Tak ada wajah cantiknya. Sosok itu hanya tersenyum. Di situ, pandanganku langsung benar-benar gelap. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Dan saat aku membuka mata, kulihat aku sudah dikerumuni oleh Ua, orang tuaku, dan anaknya Ua. Tampak ibu yang waktu itu sedang memegangi sendok dengan air. Sepertinya dia berusaha memasukkan air minum ke mulutku. Dia masih menangis. Bu, aku di mana? Kamu di rumah, Neng. Udah tenang ya. Aku masih bingung waktu itu. Sudah, sini bangun dulu bentar. Diminum dulu airnya. Aku lalu meminum air yang disuguhkan oleh ibuku. Aku kenapa, Bu? Kok bisa di sini? Terus kok Uwa juga pada di sini? Udah, kamu tenang dulu aja, ya. Aku masih bingung karena aku tidak ingat lagi setelah kejadian melihat sosok tersebut. Setelah sekitar setengah jam, aku sudah cukup tenang. Nah, di situ ibuku lalu bercerita. Ketika hendak subuh, tepat pukul 3, ibu mendengar
ada suara tawa di kamarku. Suara itu seperti suaramu yang tawa cekikikan. Ibu aneh waktu itu. Ibu bangunkan bapak. Lalu ibu dan bapak coba mengecek ke kamar. Dan di situ ibu lihat kamu sedang berdiri di depan cermin sambil menyisir. Saat ibu masuk, kamu menoleh sambil tertawa. Bapak coba bertanya ke kamu, namun kamu terus tertawa. Bahkan matamu itu sesekali melotot. Karena ada hal yang aneh, Bapak coba tanya, namun kamu tidak jawab. Malah terus tertawa sambil sesekali bersenandung. Bapak coba membacakan doa, namun tetap saja kamu seperti itu. Ibu panik waktu itu. Bergegas, ibu nelpon Uwa waktu itu. Karena hanya Uwa yang cukup paham tentang hal-hal seperti itu. Sedangkan di rumah ibu atau di sekitar lingkungan ibu tidak kenal orang yang paham tentang hal-hal seperti itu. Ditambah lagi, bapak kan jarang bergaul ke orang-orang di masjid, jadi kurang dekat. Ibu gak enak kalau mau minta tolong, ucap ibuku. Akhirnya pagi hari Wah datang. Namun kamu sudah tak sadarkan diri setelah adzan subuh. Jadi kamu hanya tergeletak. Nah pas Wah datang, kamu coba dibacakan beberapa doa. Katanya ada sosok yang masuk ke tubuhmu. Dan saat Wah masuk ke kamarmu dan melihat cermin itu, Wah kaget. Karena katanya Wah dari kemarin mencari cermin itu. Kok gak ke bawah? Menurut Wah, dulu cermin itu digunakan oleh nenek untuk menyimpan peliharaannya. Entah apa maksudnya. Jadi, kata Uwaku, nenek itu memelihara jin. Dan cermin itu dijadikan media untuk berkomunikasi dengan jin tersebut. Dan ketika nenek meninggal, jin yang ada di cermin itu ingin mencari pemilik baru. Dan pemiliknya itu harus keturunan dari nenek. Uwa waktu itu mencari dan ingin membuang cermin itu. Uwa tanya Kak, kalau dibawa sama Neng. Makanya ketika ditelepon oleh ibumu, Uwa langsung ke sini. Oh gitu Wak. Terus bagaimana ini Wak? Uwa mau buang cermin ini, mau tidak mau. Ya walaupun Uwa tetap paham tentang hal-hal seperti itu, tapi Uwa juga tidak menyukai hal-hal yang ke arah musyrik. Ya namanya juga melihara jin. Sudah pasti jin itu suatu saat pasti meminta imbalan. Itu yang Uwa gak mau. Takutnya dia pernah nunjukin diri ke kamu. Iya Wak, malam tadi teh ada yang muncul terus bilang kamu yang akan jadi pemilikku. Neng gak ngerti maksudnya. Waduh, yaudah gini aja. Wah simpen nanti air ini. Nanti siang kamu mandiin. Hari ini juga Wah akan buang cermin itu. Kalau ada apa-apa, kamu langsung kabarin Wak aja. Iya Wak, makasih Wak. Nah setelah itu, aku kembali beristirahat. Ketika bangun, ternyata Wak sudah tidak ada. Aku tanya kepada ibuku. Ternyata Wak sedang membuang cermin tersebut. Dan katanya malam ini Wak akan menginap di rumah. Aku ada perasaan tenang juga. Singkat cerita, malam pun tiba. Uwaku sudah berada di rumah. Waktu itu aku tidur di kamar ditemani oleh ibuku. Aku mulai tertidur pada pukul 9 malam. Nah, saat aku tertidur, aku kembali dikagetkan. Ada suara berisik di kamarku. Berisik itu seperti ada suara orang yang mencakar lemari. Suara itu terdengar jelas. Aku lalu bangun. Kulihat ibuku yang tidur di samping. Beliau seperti tidak mendengar. Saat aku membuka mata, di situ aku melihat sosok yang menyeramkan itu sudah berdiri di pinggir lemari.
sambil tangannya yang berkuku panjang itu ditempelkan ke lemari tersebut. Aku sangat kaget waktu itu. Bergegas aku langsung bangunkan ibuku. Ibuku langsung bangun, dan saat aku menoleh kembali ke arah sosok tersebut, sosok itu sudah hilang. Ibu langsung turun dari ranjang, bergegas ingin membangunkan uaku. Aku mengikutinya dari belakang, karena uaku tidur bersama ayah di kamar. Saat aku baru keluar dari pintu kamar, mendadak bauku seperti benar-benar berat. Lama-kelamaan, terasa benar-benar berat seperti ada yang mendidihinya. Akhirnya, aku langsung tak sadarkan diri. Dan ketika aku sadar, aku sudah berada di ruang tamu dengan Uwa yang waktu itu masih memegangi kepalaku. "Wak, kenapa Wak? Kok udah di sini lagi?" Alhamdulillah, udah sadar Neng. "Aku kenapa lagi Wak?" "Enggak, udah. Sekarang minum aja dulu." Aku diberi air minum kembali. "Wak, kenapa lagi Wak?" ucapku penasaran. "Iya, sosok itu mau masuk lagi ke tubuhmu. Tadi ngamuk, malahan ibumu ditarik ke banting tuh ke pintu belakang, ke pintu kamarmu. Tampak kulihat ibuku yang seperti kesakitan tangan kanannya. Bu, maafin Neng." "Iya, bukan Neng yang salah, makhluk itu yang salah, udah." "Terus bagaimana Wak?" "Udah, sekarang makhluknya sudah pergi, nggak akan ganggu-ganggu kamu lagi. Udah, kamu sekarang istirahat yang tenang ya." Akhirnya di situ aku beristirahat dengan tenang. Esok harinya, tampak orang tuaku masih khawatir dengan keadaanku. Namun, Uwa menjelaskan bahwa sosok itu tidak akan datang lagi. Dan setelah kejadian itu, ayahku, dia seperti tidak membicarakan masalah warisan lagi. Dia lebih peduli tentang keadaanku. Begitu juga dengan ibu, termasuk Uwaku yang sering menelepon. Aku sangat senang, karena mereka bisa melupakan tentang pembagian warisan yang menurutku tidak terlalu penting. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor. Baik mereka yang hanya menyimak dan mereka yang terus komen. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dipermudah segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya, supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.